Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Tegur Sapa. Kali ini Tegur Sapa yang kelima, edisi khusus kita macak menjadi seorang santri terlebih dahulu. Karena apa? Saya malam hari ini akan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan founder dari Globalis Santri ID. Fokusnya beliau adalah di pondok pesantren. Pengalamannya di bidang pondok pesantren sangat luar biasa. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana cara berdakwah di era pasca pandemik. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat adanya pandemik yang melanda kita, itu bisa merubah gaya hidup manusia, termasuk diantaranya adalah gaya pendidikan. Nah, gaya pendidikan ini juga nanti akan menjuru pada sistem dakwah dari pondok pesantren. Pondok pesantren ini merupakan lahan dakwah yang sangat luar biasa besar, lumbungnya para ilmuwan, para ulama, yang mana beliau juga dituntut untuk bisa bersosialisasi, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmunya kepada masyarakat umum. Maka dari itu langsung saja saya akan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah Muhammad Isamul Haidar, founder dari Globalis Santri ID. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Siap. Masya Allah, pendengar banget, mempesona wajah jenengan ini. Ya ini gara-gara lampunya yang terang ini, Mas. Oh, gara-gara lampunya. Iya. Di sini, Ditambah di sini ya. lampunya agak redup. Nah, itu Pripun, Gus, kabarnya lujeng? Alhamdulillah. Oh, njenye. Sehat luar biasa, Mas. Apalagi kemarin ditambah Chelsea bisa meluluhlantahkan Crystal Palace itu ya, 3-2. Gimana, Gus? Nyendat-nyendat? Alhamdulillah sehat. Ditambah kemarin Halo? Kedengaran jelas, Mas, suara saya, Mas. Nah, ini baru jelas suaranya. Sehat. Kemarin ditambah Pripun? Sakit diulangi? Sehat, Mas. Kemarin ditambah Chelsea menang meluluhlantahkan Crystal Palace. Oh iya. Tambah semakin berenergi ya. Iya, Mas. Jadi imunitasnya ini naik semenjak kemenangan Chelsea. Oh, Optimis 4 besar. Oke, selamat. Saya ucapkan selamat untuk para fansnya Chelsea. Kedap. Headset. Kak gue Halo? headset. Siap, Mas. Pripun Gus? Pun lancar suaranya nggih? Suaranya Siap, sudah lancar. terdengar lancar nggih? Oke, siap. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat Gus, meskipun lagi dalam kondisi sebenarnya tidak kenapa-napa. Butuh maklum lah, biasalah jomblo Gus. Ngeten iki. Iya, Mas. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang paling sulit dijawab sebenarnya ya apa kabar itu tadi, Mas. Iya. Nah, Kadang kondisi kita itu sebenarnya Mas butuh pelukan, butuh helaian, butuh gandengan. Tapi iya. kita berpura-pura untuk selalu memberikan kabar yang baik. Betul. Padahal di belakang Iya. itu banyak sekali masalah Mas ya. Apapun kondisi hati tetap harus mengatakan alhamdulillah gitu loh, Mas. Kadang saya itu sering bingung Gus ketika ditanya, Mas Umam gimana kabarnya? Mas Khotib apa kabar? Saya selalu bingung. Saya harus jawab gimana? Mau jujur kok nanti kelihatannya kok gimana? Mau mau bohong kok takut dosa. Iya.
Sebenarnya ya kayak nggak mungkin. Gimana kabarnya? Waduh, ini lagi duit lagi kosong ini Iya, iya, harus iya, patah iya, hati. iya. Nggak mungkin. Sebenarnya jawabannya pasti alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu jawaban yang paling simpel Ya, dan bisa ya diterima oleh semua sebagai kalangan. bentuk diniatkan rasa syukur aja lah. Betul, betul, betul masuk. Nah, ini bedanya ketika kita bertemu dengan 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 santri dan orang Embongan. Semuanya bermakna ibadah. Ya, santri harus gitu ya, Mas. Masuk ya? Dalam? Santri harus gitu. Tapi Oh, gitu ya. iya, Mm-mm. tapi saya ini kan sing termasuk apa? Santri agak beling ya. Jadi Oh, berarti dibalik, agak beling ya. jadi Boten apa menisan namanya beling. setiap tindakan, setiap ucapan nggak bernilai Heeh. syukur, tapi kadang bernilai pencitraan, bernilai pamer ria. Aduh. Begitulah kira-kira. Iya, begitulah. Kadang ya seperti inilah hidup yang harus kita nikmati sebenarnya, Gus ya. Ya betul betul. Ya Mm-mm. apapun Kadang kondisi hati tetap uh, alhamdulillah lah. iya, meskipun pandangan orang itu mengatakan yang lain. Kadang orang bilang kita bucin, kadang orang bilang kita sombong, kadang orang bilang kita sok-sok agamis, kadang orang bilang uraan. Itu kan persepsi mereka. Yang penting kan hatinya. Kan ngoten Gus ya? Kira-kira. Oh, esensinya lebih penting Masuk. memang. Esensinya lebih penting memang. Heeh. Tapi gini Mas, apa namanya? Nggih. Kalau Mas Umam ini kan beda banget gitu loh. Jadi Pripun? jangankan sudah ditanyai, sebelum tanya itu sudah ngerti kan. Mas Umam wajahnya selalu berseri-seri gitu kan. Jadi Wah, kusem Gus niki kusem. serius sih. Jadi apa namanya setiap tutur kata, gerak-geriknya, aktivitasnya itu sudah menggambarkan keadaan. Sebenarnya, jadi Masya tadi Allah. sebenarnya tadi nggak usah perlu tanya kabar sampean gimana. Oh, ngoten ya. Langsung wusul gitu ya. Jadi bisa dilihat lah aura-auranya itu tadi. Nggih, ukuran kopi panjenengan iki pinten Gus kira-kira ya? Karwane mesen kan. Enggak, nanti kopiahku sudah banyak Mas. Rekening aja. Oh, banyak. Rekening mawon. Oke, siap nanti bisa di DM rekeningnya, nomor rekeningnya. Siap. Barangkali ditulis di komentar nanti barangkali teman-teman mau mengirimkan rekening monggo. Menarik itu. Oke, Gus. Eh, malam ini malam yang asik ketika sebenarnya gini Gus, malam ini tadi sore itu kan saya perjalanan ngantar adik saya ke pondok pesantren Al-Fatah Siman Lamongan. Duh, kok pas banget malam ini kita akan diskusi tentang pondok pesantren. Nah, saya ingin tahu lebih dalam, nggih Gus ya, bagaimana kabar pondok pesantren hari ini, yang mana kemarin sebelum Ramadan itu dilanda oleh pandemi corona. Ini kan merubah gaya proses pendidikan. Nah, saya ingin tahu bagaimana kabarnya pondok pesantren ini, Gus. Kira-kira Iya, menarik. bagaimana kabar para santri, para kiai ini ku pripun kabare saniki? Kula kok pengen sowan kok sungkan dadine langsung secara global lingkup Jawa Timur ngoten. Nah, panjenengan kan yang sekarang hari ini fokus di pondok pesantren. Iya Mas. Menarik memang kalau ngomongin soal pesantren ya. Pesantren itu sangat unik sekali. Kalau ngomongin pesantren ini 1-2 jam, 3 jam nggak cukup ini kayaknya. Cukup kuota sama nanti kalau ngomong ini sampai 10 jam. Kalau nggak cukup, langsung tak suruh transfer tim nanti. Siap. Aman, ya, Gus. menarik, Mas. Laki-laki menarik kalau ngomongin pesantren. Sebenarnya kalau bicara
apa kabar pesantren hari ini itu saya sendiri kok merasa bukan kapasitas saya ya untuk menjawab tersebut. Tapi kebetulan juga, ini kebetulan sih, lagi-lagi kebetulan. Kalau misalkan di Ibnu Jatim itu diamanahi menjadi wakil ketua bidang jaringan pesantren, yang itu nanti membuat jejaring, sowan-sowan, ketuk pintu ke pesantren-pesantren se-Jawa Timur. Kebetulan juga kalau di Jombang ini kok juga diamanahi wakil sekretaris RMI NU Jombang. Jadi akhir-akhir ini memang konsennya, fokusnya di pesantren-pesantren, entah nderekaken kiai-kiai gitu. Apa yang beliau-beliau dawuhkan. Soalnya jelas suara kiai ya, suara santri gitu. Hari ini beberapa bulan yang lalu Mas, RMI menarik merilis data. Data ini tahun 2015 ya. Ternyata RMI, datanya RMI NU, PBNU ya. PPRMI itu di Indonesia itu 28.000 lebih pesantren. Jadi 28.900 sekian lah pesantren yang banyak banget ya. Di ini seluruh... baru Jawa Timur kan ya? Di pusat Jawa nasional, Timur ya? Nasional. Oh nasional. Oh iya nasional. PPRMI kemarin merilis. Tapi ini tahun 2015 loh. Kemungkinan hari ini kalau sudah tenggang waktu 2020 kayak sudah melebihi itulah. Melebihi. Apalagi banyak sekali bermunculan pondok-pondok kecil-kecil ya yang mungkin belum melakukan pendaftaran di RMI atau PD Pontren Kemenak, kan masih banyak sebenarnya yang belum terjamah oleh RMI. Saya rasa begitu. Jadi tahun 2020 ini kayaknya sudah melampaui 28.900 sekian pesantren. Nah, menarik Mas, kabar hari ini memang kalau tanya per hari ini ya, yang paling identik dengan kondisi saat ini ya mungkin pandemi itu ya, corona, yang sangat punya impact ke berbagai bidang, termasuk pendidikan di pondok pesantren. Nah, pesantren ini menarik ketika kemarin sama-sama ada kebijakan bahwa pemulangan santri ketika awal-awal terjadinya wabah corona ini, terus per hari ini sudah bikin roadmap arus balik santri. Insya Allah tetap 13 Juli itu ya, 13 Juli sudah semua. Tapi sudah hari ini, kemarin, lusa itu sudah mulai kembalinya santri-santri ke pondok pesantren. Nah, pandemi ini saya sangat sepakat kalau itu misalkan merubah wajah konsep atau sistem pendidikan yang ada di pesantren loh. Kalau biasanya terbiasa dengan tatap muka ya, banyak manhaj atau metode di pesantren misalkan dengan sorogan, terus kemudian bandongan. Nah, kemarin itu semua pada kaget, saya rasa nggak hanya di dunia pesantren saja jadi agak sedikit dipaksa gitu ya, dipaksa LDR itulah kira-kira. sakit banget Gus, kira-kira kondisi perasaannya bagaimana ini? Ya kayak sampean itu yang paling berpengalaman. Nggih, kula tak sing bagian elek mawon, kados ngoten niku. Ampun. Lagi-lagi kondisi pesantren itu agak sedikit dipaksa ya melakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Yang mau tidak mau pesantren itu harus melakukan digitalisasi itu tadi. Jadi banyak sekali, kalau per Ramadan kemarin misalkan kita sekali klik Instagram, di atas itu sudah banyak live pondok-pondok pesantren gitu. Betul banget.
Kayaknya Jadi saya rasa, nadoman alfiahnya, jadi gimana? kalau di pesantren itu semuanya harus yakin bahwa apa namanya selalu ada hikmah tuh di balik pandemi ini. Selalu ada hikmah. Nah, saya rasa dengan kejadian apa namanya force majeure kemarin itu yang diakibatkan oleh pandemi, saya rasa pesantren sudah mulai open minded, sudah mulai aware terhadap teknologi-teknologi, mulai dari pengajian yang virtual. Saya rasa pesantren ke depan itu lebih siap dengan tantangan-tantangan zaman. Nah, ini Gus, kayaknya apa namanya para santri hari ini baru ngeh mungkin. Kalau selama ini yang dihafalkan wafi laduni kola wafi itu sudah dipraktekkan. Para santri, para kiai secara otomatis sudah hebat dalam bermedia sosial gitu ya. Sudah pinter buat konten YouTube, sudah mahir membuat live streaming dan seterusnya. Kayaknya seperti itu Gus ya. Penting, Ilmu ya penting laduninya sekali muncul. memang Mas. Iya, penting sekali apa namanya digitalizing pesantren ini. Jadi per tahun 2018 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu ya, AKJI, itu sudah merilis bahwa hari ini 64,8% masyarakat Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Jadi ini kan sudah otomatis bahwa santri ini harus menjadi santri yang multitasking, punya kewajiban yang ganda gitu toh. Punya kewajiban ganda, tidak hanya dakwah di dunia nyata tapi juga dakwah di dunia maya. Multitasking. Padahal sebagian teman-teman pondok pesantren, sebagian apa namanya teman-teman santri itu kan ada yang nggak mau pakai media sosial, tapi hari ini kan sudah beda zamannya gitu guys ya. Nah, seperti yang dikatakan, seperti yang saya tulis di opini ini, yang disampaikan oleh Mbah Mun saat ngaji Ramadan tahun 2000 berapa kemarin ya, saya lupa. Sekitar tahun 2019-an atau 18. Cung, nek awakmu dadi santri itu harus bisa mengikuti zamannya. Jika tidak, nang mati ya wae. Waduh. Nah, hari ini saya baru sadar, baru ngeh. Oh, ternyata ini toh yang dimaksud dawuh Mbah Mun itu gitu. Jadi kayaknya sekarang itu kita betul yang jenengan katakan, kita mempunyai tanggung jawab penuh untuk bisa menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu tidak hanya di sosial, tidak hanya di online, di offline saja, melainkan di online juga harus mampu para santri hari ini seperti itu. Iya, iya Mas. Jadi kalau di pesantren itu kan sudah jelas ada bahwa kita punya apa namanya pegangan ya yang ada di pesantren al-muwafadatu alal qadimi soleh itu wal ahdu bil jadidil aslah, merawat nilai-nilai atau tradisi yang lama, seperti misalkan kayak apa namanya sistem metode hazanah yang ada di pesantren. Saya rasa juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tapi juga harus dirawat. Tapi bagaimana mendigitalisasi itu? Jadi digitalisasi sebagai sarana penunjang konsep-konsep dakwah yang klasik yang ada di pesantren. Tapi tidak hanya merawat tradisi lama, kita kan punya juga wal ahdu bil jadidil aslahnya itu tadi, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Apalagi kalau bahasanya Pak Helmi Faisal Daini ya, Sekjen PBNU itu pernah ngomong bahwa hari ini santri itu harus juga menerima atau aware terhadap tantangan-tantangan zaman, perkembangan zaman. Kalau tidak, bersiaplah menjadi fosil-fosil sejarah. Itu kan mengerikan kita menjadi fosil-fosil. Wah, bahaya. Jangan sampai. Nah, dengan kondisi seperti itu maka tanggung jawab panjenengan yang membawi pondok pesantren se-Jawa Timur di kalangan Ibnu kan semakin besar, Gus. Nah, kira-kira barangkali panjenengan ada strategi khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya Mas, kalau di
Ibnu apa namanya Jawa Timur ya, terkenal ada PKPP itu, kita tidak asing lagi dengan istilah trikor bisnisnya Ibnu di pesantren. Jadi 3 segmen, 3 bidang garap ini yang menjadi jurus andalan Ibnu untuk masuk di pesantren itu yang di Jawa Timur. Pertama adalah literasi, digitalisasi, sama kemandirian, ekonomi kreatif, ya, upskilling santri itu. Jadi 3 ini yang akan jurus yang akan kita pakai ke pesantren-pesantren. Karena kita sadar hari ini misalkan literasi, kita tahu bahwa pesantren itu sebenarnya sumber-sumber literatur, keilmuan yang ada. Banyak karya-karya kitab klasik yang itu kemudian menjadi pegangan para santri hari ini, sampai hari ini masih tetap dipertahankan. Nah, budaya-budaya menulis inilah yang dicontohkan para ulama-ulama terdahulu, yang juga per hari ini juga harus diikuti oleh para santri. Kemudian yang makanya literasi tidak boleh ditinggalkan di pesantren. Terus kemudian digitalisasi, bagaimana konsep-konsep dakwah digital hari ini yang kita bangun, Ibnu tentu menjadi starting point-nya di situ untuk membangun konsep-konsep dakwah digital. Nah, yang terakhir ada kemandirian. Hari ini sudah banyak memang pesantren yang punya karakter atau ciri khas tertentu. Ada pesantrenpreneur gitu toh, yang itu menambah skill membekali para santri, sehingga ke depan pasca dari pesantren, santri lebih siap, santri lebih bisa survive di kehidupan yang akan datang. Berarti kira-kira fokus dari panjenengan hari ini sangat luar biasa, dan energi yang harus panjenengan siapkan ini kayaknya sangat harus luar biasa. Nah, pesantren terkait ini ya, itu kan tadi titik fokus program kerja atau apa yang jenengan katakan tadi, trikor bisnis. Trikor bisnis dari pondok pesantren. Nah, kalau hari ini ngomong masalah strategi dakwah, Gus ya, strategi dakwah pondok pesantren, kira-kira strategi dakwah yang paling tepat memanfaatkan situasi dan kondisi hari ini itu seperti apa? Karena beberapa pondok pesantren sekarang itu ada yang baru memulai merubah cara dakwahnya, ada yang baru proses baru belajar lah. Sebagian lagi ada yang sudah lama, ada yang untuk pengetahuan buat para santri yang baru memulai bergerak di bidang media, ini barangkali ada tips khusus dari panjenengan untuk selalu bisa continue berdakwah di bidang digital, yang baru memulai bergerak di bidang dakwah digital ini. Gus, halo, Pripon, sudah kedengar nggak? Siap. Oke. Lebih ke ini, cara atau trik pondok pesantren atau para santri yang baru memulai belajar dakwah di bidang digital. Tidak hanya di pertemuan tatap muka, tapi juga secara virtual, biar mereka ini mempunyai semangat, mempunyai hiroh untuk bisa continue bergerak di bidang dakwah digital ini, Gus. Iya, Mas. Hari ini memang semuanya harus menjadikan pandemi ini sebagai muhasabah ya. Muhasabah, ruang-ruang untuk memperbaiki diri, termasuk di pesantren. Kita masuk di era apa yang disebut sebagai disruption era ya. Jadi per hari ini misalkan kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disrupsi itu hal yang tercerabut dari akarnya. Artinya disrupsi ini memporak-porandakan tatanan yang sudah mapan dan sudah ada. Nah,
Profesor Clayton Christensen ini yang membuat teori disrupsi ya. Nah, hari ini pesantren mengalami betul persoalan itu. Nah, ada beberapa syarat yang pesantren harus penuhi, santri-santri harus penuhi untuk move on memulai dakwah-dakwah di dunia maya, di dunia digital. Yang pertama tentu inisiatif. Jadi semuanya santri dan juga kiai, karena pesantren ini kan memiliki kemandirian yang cukup kuat, otonom ya, tidak bisa diintervensi. Maka inisiatif dari kiai atau restu dari kiai, adanya keinginan yang kuat dari santri, saya rasa itu menjadi syarat utama untuk memulai dakwah di dunia maya, di digital itu tadi. Yang kedua, tentu infrastruktur, Mas. Nah, ini kemudian penting yang harus dimiliki di pondok pesantren, di santri. Kalau misalkan hari ini ya, kalau dulu itu santri selalu diidentikan ya dengan kaum yang primitif, sarungan, ketinggalan, sarungan, nah, kelombrot. Iya, itu infrastruktur kayak jaringan, sinyal itu harus terpenuhi dulu. Jadi hari ini kan sampai menjadi ciri khas ya. Nek kita lihat pengajian di pesantren, kayak NU, ulama-ulama itu ya. Nek ono nginginge audionya nggak jelas, oh ini berarti santri. Santri NU. Iya, makanya infrastruktur ini menjadi hal yang penting ya. Kemudian learning management system atau LMS ini yang menjadi syarat ketika memulai beginning dakwah digital ya. Artinya harus memilih media yang tepat. Ini penting, jadi harus disesuaikan. Kalau santri itu kan berasal dari daerahnya, santri itu kan sangat heterogen sekali di pesantren. Ya, jadi sebagian ada yang di perkotaan, sebagian ada yang di pedesaan. Ini menjadi problematika serius yang harus gitu. Tapi inilah kekayaan pesantren ya. Jadi kalau di pesantren itu miniatur dari keberagaman, miniatur dari Indonesia. Kalau misalkan pengalaman saya di pondok, misalkan dulu ya, kalau malam atau habis sekolah seperti ini, banyak sekali teman-teman santri itu yang membuat small circle ya, masing-masing. Nah, setiap circle mereka berbicara dengan bahasa masing-masing mereka, berkumpul dengan teman-temannya yang dari Papua, Lombok, terus kemudian yang dari Bali pakai bahasa Bali itu. Tapi bahasa Bali ya. Tapi ketika ngaji, ketika berada dalam satu forum semua sepakat bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Kadang juga belajar bahasa Arab, Inggris. Jadi memilih media yang tepat kira-kira, tapi ini harus melalui proses atau planning yang matang sehingga semua bisa menjangkau dengan media-media tersebut. Nah, per hari ini misalkan kalau datanya APJI itu ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, misalkan Facebook masih tertinggi, masih menjadi pemuncak klasmen media sosial yang paling banyak penggunanya. Nah, yang keempat ini Mas, syaratnya adalah sumber daya. Jadi kayak misalkan konten kreator, potensi diri santri ini harus ada, sehingga dalam proses visualisasikan dengan desain grafis, videografis, audio. Nah, itu menjadi konsep dakwah yang luar biasa dikemas dengan hal yang menarik. Saya rasa itu menjadi syarat. Jadi inisiatif, adanya infrastruktur,
learning management system sama sumber daya. Itu yang prasyarat yang harus dipenuhi dulu menuju digitalisasi itu tadi. Iya. Ini sangat sangat membantu teman-teman para santri yang ingin fokus di dunia dakwah. Contoh yang saya lakukan hari ini juga kalau tidak didukung dengan internet, tidak didukung dengan fasilitas dari keempat hal yang jenengan katakan tadi mungkin tidak bisa seperti ini. Nah, alhamdulillah ini menjadi pelajaran juga buat saya karena saya juga baru proses memulai belajar ini. Mulai bagaimana bisa bersosial, bagaimana bisa menyampaikan edukasi, informasi-informasi lewat media sosial. Biasanya kan sebelumnya kita sering ketemu secara offline, kita mengadakan training. Tapi sekarang hari ini harus berubah. Hari ini saya pribadi juga proses berubah ini, bukan berubah sih, menyabang. Nah, jadi pengetahuan yang penjenengan, iya. Yang jenengan sampaikan ini sangat cocok untuk saya, Gus. Nah, keempat ini sangat sangat harus dimiliki oleh santri. Nah, kebanyakan yang gini ya, SDM ini yang sering kali itu menjadi pertanyaan. Benar yang jenengan katakan tadi, kita sekarang itu berada di era disruption, yang mana era ini mengalami ketidakjelasan. Maka santri ini sebenarnya SDM-nya sudah sangat mumpuni di bidang keilmuannya, kan ngoten Gus ya. Terus sanatnya juga sangat jelas. Kalau tidak kita yang memenuhi media sosial, maka akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang SDM-nya belum mumpuni tapi mempunyai hanya SDM keilmuannya belum mumpuni, hanya mempunyai SDM public speaking, terus wajah yang ganteng, cara tutur kata yang sistematis, yang membuat para pemuda-pemuda ini terpesona, bisa memenuhi media kita, yang mana SDM itu tidak kompeten, SDM keilmuannya tidak kompeten, tidak sesuai. Sehingga kemarin sempat viral itu Ustadz, itu kan sempat menjadi pembahasan publik yang sangat luar biasa. Katanya itu ngaji dengan Rasulullah dan seterusnya. Ini kan sangat luar biasa tanggung jawab kita sebagai santri, Gus. Iya Mas. Jadi saya sepakat kemudian konsep dakwah itu tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang minhum ya. Jadi pesantren itu pusat selalu identik dengan pusat dakwah. Itu kredibel di bidang keilmuannya. Halo Gus. Siap. Sudah bisa sambung ya? Nggih. Wah, jaringannya ini tidak mendukung. Oke, bisa bilang Gus tadi. Nggih. Jadi kalau pesantren itu kan diidentikan menjadi pusat dakwah Islam wasatiyah ya, Islam yang ada di tengah-tengah. Saya kok sepakat sekali kalau misalkan para santri hari ini itu tidak open minded terhadap perkembangan dunia maya per hari ini. Saya rasa itu menjadi kekhawatiran yang luar biasa ya, bahkan bisa menjadi blunder yang luar biasa. Kalau tadi para ulama minhum itu memenuhi media sosial, ya seperti itu muncullah pemahaman masyarakat yang ke arah mereka. Jadi laki-laki santri hari ini itu harus menguasai mimbar dakwah digital. Jadi harus kita penuhi dengan dakwah yang Islam moderat. Sekarang ini kan khawatir banyak misalkan kiai-kiai tadi itu misal kayak kemarin yang aku langsung belajar dengan Rasulullah, kan ketemu nih ambek Nabi Muhammad itu kapan, ketemuan di mana gitu ya. Jadi saya kok sepakat dengan
apa yang dituliskan Imam Syafi'i itu ya, bahwa kiai itu, ulama itu adalah aladina yang duruna ilal ummah bi'aini rohmah itu tadi. Para kiai orang-orang yang melihat umat itu dengan kacamata kasih sayang, bukan merusak, malah menjerumuskan, memprovokasi. Itu kan kiai-kiai yang malah lebih bahaya lagi. Kayak semua umat ini berpotensi untuk masuk surga semua ke sini. Iya. Sekarang sehingga, yang lebih sekarang yang lebih menarik misalkan dakwah yang kita punya sosok figur yang bisa dibilang itu sebuah kekayaan kita ya. Ada Gus Baha itu ya yang luar biasa. Iya. Baik. Kalau sekali upload pengajiannya Gus Baha itu ya sudah ribuan bahkan jutaan viewer yang nonton dan melihat itu. Tidak hanya di YouTube, Gus, di podcast pun juga sama. Lagi-lagi menguasai. Nah, di era ini kan saya sedikit bangga sih menjadi santri. Munculnya Gus Baha, munculnya ulama-ulama yang hari ini juga menjadi patokan para umat di media sosial. Nah, lagi-lagi karena pandemi ya, karena pandemi sehingga para kiai ketika bulan puasa kemarin itu kan full, hampir semua media sosial diisi dengan ngajinya pondok pesantren A, pondok pesantren B. Di Jawa Timur sendiri sudah segitu banyaknya, belum seluruh Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sendiri kita sebagai santri, ngoten sih. Iya Mas, betul. Bahkan saya rasa ini merupakan privilege yang dimiliki santri hari ini ya. Jadi privilege inilah yang tidak dimiliki oleh generasi santri-santri di masa lalu. Jadi saya rasa ini sebuah keistimewaan bagi santri hari ini yang dikaitkan dengan kemilenialan yang mereka itu lahir di era-era digital. Bahkan makanya ini sebuah skenario yang yang luar biasa juga Mas. Kita tidak bisa membayangkan gitu ketika pandemi ini kemudian terjadi pada generasi-generasi yang sudah lalu, yang mereka tidak kenal dengan internet, belum ada 3G, 4G. Nah ini kan kalau hari ini kita dikasih cobaan pandemi ini, kita kan masih bisa berkreasi di media sosial dan lain-lain, berinteraksi, bahkan halal bihalal secara virtual kita mampu. Dan makanya inilah privilege yang dimiliki santri hari ini yang tidak dijumpai oleh santri-santri generasi masa lalu, santri-santri old. Nah, ini kan menarik sebenarnya, bisa menjadi lumbung perjuangan kita sebagai santri milenial kan, Gus. Nah, maka dari itu sebenarnya kita sebagai santri itu simple sih, punya HP, punya kuota, bisa kita gunakan untuk berdakwah. Misalkan kalau tidak bisa secara online seperti ini, bisa pakai tulisan-tulisan, hanya pakai jari. Dibandingkan jari ini digunakan media sosial dipenuhi dengan ujaran kebencian, jempolnya ini digunakan untuk ujaran kebencian. Santri hadir untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, ini kan sangat luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah santri harus mewarnai dunia media sosial, itulah yang menjadi harapan kita bersama ya. Jadi hari ini sudah luar biasa start yang dilakukan oleh pesantren. Sekarang sudah banyak pesantren yang mampu dengan secara digital, secara virtual untuk eksis dan unjuk gigi di dunia maya. Makanya kalau santri selalu diidentikan dengan takrif primitif, ketinggalan zaman, atau gaptek. Saya rasa itu sebuah takrif yang sudah kadaluarsa dan salah menurut saya itu bermunculan ya. Bahkan kalau
misalkan kita buka Instagram itu kan banyak akun-akun dakwah santri pesantren. Kayak misalkan Betul. ala santri itu toh. Terus kemudian ada globalis santri itu ya. Jadi globalis santri. Ribuan ya yang tergabung atau include di dalam AIS Nusantara itu ya, arus informasi santri itu. Jadi dakwah-dakwah, konsep dakwah yang menarik, unik, itulah dengan meme-meme. Ternyata per hari ini itu yang lebih mengena di anak-anak muda milenial, ya kan? Mereka itu misalkan kalau kita dakwah ke orang lain, mereka tidak pernah baca kitab kuning, tapi kita kemas dan kita sampaikan dengan desain grafis, dan itu lebih menarik dan dipakai story, dipakai Insta Story, terus status WhatsApp, semuanya merupakan gambaran atau konsep dakwah yang hari ini efisien seperti itu. Oke, sekarang kita ngomong masalah globalis santri, Gus. Ini kan termasuk salah satu media yang bergerak di bidang dakwah, Gus. Nah, ini termasuk dengan promosi atau enggak ya? Enggak apa-apa, Gus. Kita sama-sama santrinya. Oh, aman. Nah, bagaimana ini globalis santri itu, Gus, sekarang? Program apa yang sekarang dititik fokuskan? Biar nanti kita sefrekuensi, maksudnya teman-teman yang bergerak di bidang media juga bisa tahu, bisa paham, oh ternyata sekarang itu enaknya kita fokusnya di titik ini. Nah, kalau kita sefrekuensi kan sama-sama bisa virusnya bisa ratingnya bisa naik bersama-sama nanti. Sungkan, karena kita sama bergerak di bidang dakwah. Iya Mas, hari ini kita fokus kita punya program yang namanya Nyantri Times itu ya. Nyantri Times yang kita hadirkan santri-santri yang bisa memberikan inspirasi, itu biasanya kita undang ngobrol secara virtual tadi. Jadi konsep globalis santri sebenarnya itu kan mengglobalkan santri harus mendunia, ya kan? Itu bagian dari optimisme kita semua, harapan kita semuanya. Hari ini santri sudah punya prasyarat untuk maju, santri sudah punya prasyarat untuk melebur dan berperan aktif di masyarakat, didukung oleh, kalau dulu ya, pengakuan dari negara misalkan dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 dengan pengakuan Hari Santri Nasional itu tadi. Hari ini kita mau bikin video di pesantren-pesantren, Mas. Jadi kita prioritaskan pesantren-pesantren kecil yang itu luar biasa dalam melakukan proses proses pengajaran. Itu kita buat video-video cuplikan-cuplikan kecil lah, 1 menitan. Itu hari ini kita lagi menggarap itu. Yang kedua juga mohon doanya juga, ini lagi proses pembuatan akte notaris globalis santri. Alhamdulillah. Siap Gus, semangat. Sangat keren ternyata globalis santri, ya. Oke, teman-teman yang belum tahu globalis santri, nah ini nanti silakan ya dicari globalis santri ID. Sangat keren, terutama kita para santri-santri. Teman-teman juga bisa mengirimkan tulisan apapun ya, tips-tips tentang kiai-kiai pondok pesantren, profil pondok pesantren, nanti diunggah di website kita ya tadi, di globalis santri ID. Oke, siap Gus. Oke, teman-teman, barangkali ada pertanyaan, monggo boleh disampaikan. Nanti akan kita jawab bersama-sama kalau ada pertanyaan. Sambil ngopi, Gus. Ya, ini kopi. Ini es kopi, Gus, namanya. Nah, kalau sekarang ini, Gus, hubungannya dengan dengan RUU yang sudah dirilis oleh negara.
sedikit kita mengulik kembali. Sebelum COVID ini kan kemarin sempat pesantren itu viral. Setelah Hari Santri, ternyata beberapa bulan kemudian diresmikan ada RUU. Nah, tanggapan pondok pesantren se-Jawa Timur kira-kira bagaimana, Gus? Saya rasa ini menjadi peluang ya, kesempatan besar bagi santri. Kalau dulu misalkan pesantren itu bisa dibilang dianaktirikan gitu ya, sering ditinggal, sering dilupakan. Tapi dengan perjuangan hari ini, karena santri tidak hanya mengisi lini-lini ya, menjadi kiai-kiai kampung, guru-guru, tapi juga banyak santri yang menduduki kursi parlemen di Senayan. Itu menjadi kesempatan bagus mereka memperjuangkan suara-suara pesantren, sehingga impact atau dampak pengakuan negara kepada pesantren sangat dirasakan. Pesantren tentu menyambut bagus ya dengan adanya tersebut. Maka hari ini mungkin menjadi titik awal bahwa identitas santri hari ini itu menjadi sangat penting. Ya, mendapatkan santri itu menjadi sangat penting, bahkan kebetulan harus pernah misalkan, tapi kan Gus Mus dulu itu dawuh bahwa santri itu tidak hanya mereka yang belajar di pondok, tapi siapapun itu yang punya akhlak seperti santri itu juga yang namanya santri. Makanya atas UU Pondok Pesantren itu identitas santri menjadi penting dan sebuah kebanggaan. Sekarang kita bisa berdiri tegak, oh santri ternyata luar biasa, saya santri seperti itu. Jadi nambah kepedean ini tadi, confident. Betul. Nah, ini dulu waktu saya masih di Pondok Pesantren sekitar tahun 2009, tahun 2010-an itu saya PD-nya itu hanya di lingkupan. Alhamdulillah. PD-nya itu hanya di lingkup pesantren, Gus. Tapi ketika sudah keluar itu sudah mulai mindset itu terpikirkan bagaimana gitu. Tapi hari ini sudah tidak lagi, sudah berubah. Sangat luar biasa drastis, Pak. Nah, apalagi hari ini pondok-pondok pesantren banyak sekali mendapatkan BLK ya. Mendapatkan BLK ini dalam rangka untuk mengupgrade skill dan soft skill dari para santri. Sehingga santri tidak lagi anggapan orang tua ketika memondokkan anaknya, itu kan yang dikhawatirkan meniku mangan opo, mosok yo mangan kitab kuning, mosok yo iso kerja. Ini kan waduh, pikiran-pikiran yang primitif ya, Gus ya. Maka orang tua sekarang jangan khawatir. Santri dadi opo? Ada yang dadi presiden, dadi wakil presiden, jadi DPR, menjadi PNS. Semuanya ternyata banyak dari kalangan pesantren. Banyak yang dari kalangan pesantren yang diflorkan kepada umum, banyak yang tersimpan. Ternyata seperti itu, Gus G. Kira-kira. Ini yang saya baca loh. Benar sekali, Mas. Kalau dulu lagi-lagi tadi bahwa santri sering diidentikan dengan kaum tertinggal itu tadi yang membuat kemudian santri tidak pede dengan skill kemampuannya sendiri. Nah, kalau sebenarnya kita punya privilege yang yang kita miliki hari ini. Kayak misalkan Imam Syafi'i itu pernah menuliskan kan dalam syairnya ya, bahwa tagorok anil auton fitolabil ula. Hari ini kalau kamu pengen sukses, kamu pengen mengejar cita-cita, kamu pengen menjadi orang, maka tagorok anil auton. Jadi mengembaralah kamu ke negeri orang kalau itu ya. Jadi kita itu disuruh untuk keluar dari zona nyaman.
Ya, kita menghabiskan di pondok pesantren yang itu syarat dengan aturan-aturan, tidak bisa seenaknya sendiri, tidak memiliki kebebasan seperti anak-anak muda yang lainnya. Nah, tapi itulah demikianlah yang dituliskan oleh Imam Syafi'i tadi, wasafir fafil asfari hum sufawaid tadi, bahwa apa namanya, pergilah, kalau kamu pergi, kamu akan mendapatkan 5 keuntungan ini. Jadi ada kalanya orang pergi itu yang pertama, misalkan apa namanya, orang ada kalanya pergi itu untuk mencari nafkah, tafarruju hamil itu ya. Seperti pahlawan devisa kita di refreshing, melonggarkan otak itu tadi, refreshing dengan piknik, dengan apa, itu orang pergi dengan tujuan tersebut. Yang kedua, wahtisabu ma'isatin, jadi mencari nafkah itu tadi, mencari penghidupan. Nah, yang ketiga sampai 4 inilah, yang ketiga sampai kelima inilah yang dimiliki santri. Apa itu? Kalau tadi yang pertama tafarruju hamin, wahtisabu ma'isatin, ada ilmun. Jadi santri kan punya khazanah keilmuan yang cukup luas ya. Kalau orang lain misalkan yang non pesantren misalkan itu punya jam belajar 12 jam atau berapa, tapi kalau di pesantren selama 24 jam selalu akrab dengan keilmuan ya. Lalu lalang ilmu-ilmu dari transfer knowledge dari kiai ustadz ke santri. Terus kemudian adab. Tentu ini menjadi ciri khas yang dimiliki santri ya. Santri pesantren tentu apa namanya, memiliki adab atau akhlak ini. Jadi kalau ada orang yang gak ada akhlak yang ngaku santri, jadi itu bukan santri sebenarnya. Nah, yang terakhir itu kan apa namanya, wasubatul majid. Jadi kita itu punya keistimewaan dekat dengan orang-orang keren, dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz. Jadi ilmun adapun wasubatul majid itu tadi, keistimewaan yang dimiliki oleh santri. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi santri itu tidak ada kata minder ya, tidak ada kata yang kurang, tidak pede, bahkan harus pede. Imam Syafi'i saja menulis dengan keistimewaan itu, dan santri punya itu semua toh. Santri punya ketiga-tiga itu semua. Maka kalau santri seumpama melamar anak cewek itu pasti menjadi prioritas. Betul. Sampai saiki dadi apa, Cuk? Saya santri. Iya. Oh, cocok wis ngono jelas. Nah budal. Kita kayak imam langgar. Harus pede ya. Iya, betul. Gak ada kata minder. Ini bisa apa namanya? Bisa menjadi trik ya. Menjadi trik saya yang sedang jomblo untuk nanti ini datang ke calon mertua. Iya, bocoran sedikit itu, Mas. Ini trik yang paling menarik, Gus. Ketika ditanya calon mertua, sampean saiki lapor, "Cung, penggaweanmu jadi santri, Bu." Iya. Oke. Gus, ini ada yang bertanya. Sarifah Mila. Menurut Kak Haidar sebenarnya, mana tadi? Sebenarnya apa peran penting pesantren yang bisa diberikan atau dikontribusikan di masa pandemik COVID-19 ini? Beripun, Gus? Menurut panjenengan, peran penting pesantren yang bisa diberikan? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa publik atau kalangan masyarakat ini juga masih butuh infus mereka dalam segi keilmuan, energi untuk beribadah, keilmuan untuk beribadah. Itu kan sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat.
Contohnya kalau misalkan kita kalau sudah selesai dari pondok pesantren itu kan kadang rindu sih. Itu kan rindu pengen ngaji bareng dengan kiai. Itu kan apa ya kebutuhan umat hari ini. Itu yang kalangan pesantren. Kalau kalangan yang umat itu kan butuh ilmu, butuh subsidi untuk. Halo. Siap, Mas. Oke, Jekus, monggo, pripun? Tadi. Nggak kerasa ngomong ngalor ngidul 1 jam. Ternyata sudah 1 jam. Saya juga tidak lihat jam tadi. Ternyata kok sudah 1 jam. Keasikan ngobrol. Oke, iya. Karena memang tema malam ini kan sangat menarik tentang strategi dakwah pondok pesantren. Dan ini memang beberapa teman-teman kemarin ada yang mengusulkan memang ini yang dibutuhkan teman-teman untuk mengupgrade skillnya yang hari ini fokus di bidang dakwah digital. Nah, ini teman Mbak Syarifah sudah gabung, monggo silakan dijawab Gus tadi pertanyaannya. Iya, Mas. Jadi kalau undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu kan sudah menyebutkan fungsi pesantren ya. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi dakwah, yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 3 menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Nah, kondisi pandemi COVID hari ini itu peran atau kontribusi pesantren itu sangat luar biasa dan sangat terasa dampaknya. Misalkan contoh seperti ini, Mas. Hari ini itu kondisinya bisa dikatakan adalah serba kacau. Misalkan ya, serba kacau. Orang di desa-desa atau di kampung-kampung ya toh disuruh jaga jarak, gak boleh ke masjid. Kalau softnya itu gak boleh mepet, renggang, harus pakai. Terus sholat Idul Fitri tidak boleh, Jumatan tidak boleh. Nah, pikiran umat ini kan menjadi kacau. Ya, disitulah betul. Peran pesantren itu apa yang disebut dengan yatafaqahu fiddin ya, bagaimana menjadi pondasi pusat pendidikan keagamaan, pusat dakwah. Maka pesantren kecil-kecil di desa itu sangat dirasakan manfaatnya. Mereka misalkan dengan melahirkan tokoh-tokoh kiai-kiai kampung itu kan, yang menjadi pelerai dan pelurus pemahaman masyarakat. Lagi-lagi di tengah kondisi pikiran yang serba kacau hari ini, orang banyak menyebut bahwa ternyata pemerintah itu anti-Islam, masa Jumatan nggak boleh, masa Idul Fitri nggak boleh, kan semuanya serba seperti itu. Dan satu-satunya orang yang bisa meluruskan pemahaman-pemahaman, memberikan siraman rohani, pengertian, itu siapa? Ya pesantren, melalui siapa? Kiai-kiai atau ulama-ulama di kampung, yang mereka juga output atau produk dari pesantren itu sendiri. Jadi mereka itu sudah peranannya luar biasa. Bahkan sampai ada pertikaian gitu ya. Kalau ada pertikaian di kampung, jadi ulama-ulama, kiai-kiai jebolan pesantren itu lebih hebat dari Pak Kapolsek, lebih hebat dari Pak Kapolres gitu ya. Jadi kalau mereka ada pertikaian, gontok-gontokan sesama tetangga, Kapolsek wis angkat tangan, sudah cukup berhenti di tangan kiai kampung sebenarnya. Kiai kampung. Jadi itu peran-peranan yang luar biasa. Mereka ulama-ulama kiai selalu menjadi pelurus, peredam, mendinginkan suasana. Oh, tidak seperti itu. Pemerintah itu tidak melarang sholat Jumatannya, bukan berarti melarang sholat Idul Fitri. Tapi beginilah kondisinya. Seperti itulah peranan output atau jebolan pesantren tadi dalam berkontribusi dalam kondisi pandemi saat ini, yang tadi itu lebih hebat dari Pak Kapolsek dan lebih hebat dari Pak Kapolres gitu. Semua selesai di kampung. Sempat kemarin itu ada cerita sih di desa saya. Desa saya kan termasuk orangnya kolot-kolotan. Nah, sampai
debat nggak karuan, debat kusin nggak jelas. Ketika sudah ada video yang muncul dari beberapa kiai, tokoh di Lamongan, itu dia langsung paham, oh ternyata gini toh, oh ternyata seperti ini yang dimaksud, oh ya wes, ayo kita melakukan sesuai dengan protokol, sampai seperti itu. Sebelum ada kejelasan dari video para kiai, kalau di sini itu kemarin videonya Ustadz Ali kalau nggak salah, Ustadz Ali Imron. Nah, itu video beliau diputarkan, ini loh, sampai tengok dewe, sampai lihat sendiri. Ternyata setelah itu baru adem kembali. Oh ternyata seperti ini yang dimaksud negara. Oh ternyata seperti ini yang dimaksud. Kenapa kok nggak boleh Jumatan? Kenapa kok barisannya diganggang dan seterusnya. Sangat membantu banget sebenarnya. Ya itulah tangan-tangan dingin kiai-kiai ya. Jurus-jurus ampuh mereka. Yang kalau semuanya diserahkan negara, saya rasa pasti angkat tangan RT ya itu. Hanya di tangan kiai-kiai itu tadi yang bisa menyelesaikan. Menjadi kontribusi peran penting keterwakilan pesantren dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya. Selamat bergabung, Mas Muhammad. Mbak Rifada. Yo, habis sidang magister ya. Selamat, Mas. Selamat Mas Muhammad, selamat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dikontribusikan. Kapan-kapan saya undang lagi di Negeri Sapa. Ya, juga segera menemukan jodohnya, Mas. Jangan lupa. Oh iya, jangan lupa, jangan sampai kelupaan. Kasihkan belajar, akhirnya lupa. Kalau dia masih jomblo. Tidak muncul lah. Oke, karena ini waktunya sudah sangat panjang, Gus. Kasihan teman-teman. Paketannya nanti habis. Nah, barangkali minta closing statement dari panjenengan. Inti dari pembahasan kali ini tentang potensi dan strategi dakwah pondok pesantren. Kita semuanya harus meyakini ya. Kita semua juga harus pede, harus percaya diri sebagai kaum santri bahwa memang pesantren itu sebagai epicentrum lahirnya tokoh-tokoh bangsa itu ya. Tidak hanya yang mengisi semua sektor atau semua lini, mulai dari kiai kampung hingga pejabat publik, semuanya diwarnai oleh kaum santri. Maka saya rasa kalau pesantren itu menjadi the gunners ya, arsenal, menjadi gudang senjata yang kalau orang keluar dari pesantren itu langsung menjadi tokoh-tokoh ampuh yang bisa menjadi penerang pelayan umat di masyarakat, itu lahir dari pesantren. Nah, yang kedua mengenai strategi dakwah, memang terlambat tapi harus kita mulai. Bahwa dakwah di dunia digital itu supaya apa? Supaya narasi agama yang keluar itu bukan narasi-narasi yang mengarah pada kebencian, terus saling memfitnah sana sini. Nah, itulah kemudian santri harus mengisi mimbar-mimbar dakwah digital yang terus menebarkan kemanfaatan, terus menebarkan Islam wasatiyah, sehingga narasi Islam yang keluar itu menjadi Islam yang ramah. Dan terima kasih, matur suwun. Oke, saya juga terima kasih. Terima kasih Gus sudah berkenan hadir menjadi bintang tamu Tegur Sapa. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan nanti bisa untuk referensi teman-teman yang ingin memulai di bidang dakwah di bidang digital. Terima kasih Gus. Matur suwun sangat, ngapunten, mugi-mugi panjang umur, sehat selalu, dan segera saya tunggu undangan pernikahannya. Siap. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.